Madilog kalangan Tan Malaka, cetakan kedua Maret 2008, penerbit LPPM Tan Malaka, Jalan Cempaka Putih Barat 14 nomor 39 Jakarta Pusat. Pengantar penulis, ditulis di Rawajati dekat pabrik sepatu Kalibata, Cililitan, Jakarta. Di sini saya berdiam dari 15 Juli 1942 sampai pertengahan tahun 1943. Mempelajari keadaan kota dan kampung Indonesia yang lebih dari 20 tahun ditinggalkan. Waktu yang dipakai buat menulis Madilog ialah lebih kurang 8 bulan dari 15 Juli 1942 sampai 30 Maret 1943. Berhenti 15 hari. 7-20 jam ialah 3 jam sehari. Buku yang lain ialah Gabungan Aslia, sudah pula setengah ditulis tetapi terpaksa ditunda sebab pertama karena kehabisan uang. Kedua sebab sang polisi Junsa namanya di waktu itu. Sudah 2 kali datang memeriksa dan menggeledah rumah, yang lebih tepatnya lagi pondok tempat saya tinggal. Lantaran huruf Madilog dan Gabungan Aslia terlampau kecil dan ditaruh di tempat yang tidak mengambil perhatian sama sekali. Maka terlindung ia dari mata polisi. Terpeliharalah pula kedua kitab itu dan pengarangnya sendiri, seterusnya dari mata dan tongkat Kempe Jepang. Lantaran hawa kediaman saya itu sudah agak panas dan bahaya kelaparan sudah mengintip, maka terpaksalah saya memberhentikan pekerjaan menulis Gabungan Aslia. Saya bertualang di daerah Banten mencari nafkah sambil memperlindungkan diri pula. Akhirnya saya dapat pekerjaan tetap di Tambang Arang, Bayah. Teman-teman kalau paham, Bayah itu daerah Banten. Kalau mungkin generasi tahun 2018 2000-an itu kalau mengenal, pernah difilmkan itu yang dibintangi Nirina Zubir yang menceritakan seorang fans band Dewa waktu itu, nggak salah, itu settingnya ngambil di Bayah. Disinilah saya mendapat pekerjaan sedikit lebih tinggi dari romusa biasa. Maklumlah orang tak punya diploma dan surat keterangan sampai menjadi pengurus sebuah romusa dan penduduk kota Bayah dan sekitarnya dalam hal makanan, kesehatan, pulang dan sakit matinya romusa ribuan orang dengan perantaraan kantor urusan prajurit pekerja. Sebagai ketua Badan Pembantu Pembelaan BPP dan Badan Pembantu Prajurit Pekerja BP3, saya akhirnya sampai dipilih menjadi wakil daerah Banten ke Kongres Angkatan Muda yang dijanjikan di Jakarta, tetapi tidak jadi itu. Bulan Juni 1945. Disinilah saya berjumpa dengan pemuda seperti Sukarni, Khairul Saleh, dan lain-lain yang sekarang mengambil bagian dalam pergerakan Persatuan Perjuangan. Juga dengan pemuda lainnya, umpamanya seorang jurnalis yang amat dikenal di sekitar Bayah ketika itu, tak lebih dan tak kurang dari Bang Bejat alias Ahmad Cokometo dan saudaranya. Sukarni ini kalau nggak salah ini termasuk golongan muda yang akhirnya nanti menculik Soekarno di Rengas Dengklok itu. Nanti cuma koreksi lah aja. Resan minyak ke minyak, resan air ke air, kata pepatah. Demikianlah pengarang ini yang pada masa Jepang itu memperkenalkan dirinya dengan nama Ilyas Hussein. Dengan jalan memutar sampai juga ke golongan yang dicari, mulai mengambil bagian besar dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ialah golongan pemuda, ya ini maksudnya berarti. Pekerjaan revolusioner di samping pemuda itu sampai sekarang terus berlaku, yakni dalam Persatuan Perjuangan yang sudah mulai menulis sejarah. Atas permintaan pemuda pula lah Madilog sekarang akan disebarkan di antara mereka yang rasanya sanggup menerimanya. Pena merayap di atas kertas dekat Cililitan, di bawah sayapnya pesawat Jepang yang setiap hari mendengungkan kecerobohannya di atas pondok saya. Madilog ikut lari bersembunyi di Bayah, Banten, ikut pergi mengantarkan romusa ke Jawa Tengah dan ikut menggeleng-geleng kepala memperhatikan proklamasi Republik Indonesia. Di belakang sekali ikut pula ditangkap di Surabaya bersama pengarangnya, berhubung dengan gara-gara Tan Malaka palsu, bahkan hampir saja Madilog hilang. Baru 3 tahun sesudah lahirnya itu, Madilog sekarang memperkenalkan dirinya kepada mereka yang sudi menerimanya, mereka yang sudah mendapat minimum latihan otak, berhati lapang dan sesakma, serta akhirnya berkemauan keras memahamkannya. Lembah Bengawan Solo, 15 Maret 1946, Tan Malaka. Berarti buku ini pengantarnya, ya ini menandakan bahwasanya Tan Malaka pergerakannya mulai dari
Banten, Jakarta, hampir ke sekitar Jawa Tengah, Jawa Timur, seperti Solo dengan daerah yang dilintasi Bengawan Solo. Pengantar penerbit. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya, masyarakat intelektual pada khususnya, terutama angkatan muda sebagai angkatan penerus dalam melanjutkan perjuangan pengisian kemerdekaan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, maka Yayasan Massa itu adalah program yayasan menerbitkan buku-buku almarhum Tan Malaka yang dilaksanakan oleh LPPM Tan Malaka, sengaja menerbitkan buku Madulog ini. Kebutuhan yang dimaksud di sini ialah kebutuhan bacaan yang bermutu di segala bidang yang memang terasa sangat mendesak. Dalam hal ini bidang ilmu pengetahuan, konkretnya cara berpikir, method of thinking, which van Denken, susah nih bahasa Belanda. Cara berpikir yang ilmiah mutlak diperlukan demi keberhasilan segala sesuatunya yang dicita-citakan dan dilaksanakan dalam segala hal, baik yang menyangkut masalah kenegaraan dan kemasyarakatan maupun yang menyangkut masalah pribadi. Madilog, karya pahlawan kemerdekaan nasional Tan Malaka ini, meskipun banyak ini orang-orang yang tidak terlalu mengenal Tan Malaka sebagai seorang pahlawan nasional, meskipun juga terlalu banyak kontroversial, pengangkatan Tan Malaka ini terkait politis sekali pada waktu itu, pada masa pemerintahan Soekarno. Lanjut, mengajak serta memperkenalkan cara berpikir kepada rakyat Indonesia, khususnya kaum intelektual, terutama para pemuda, cara berpikir ilmiah. Cara berpikir ilmiah bukannya mengkaji apalkan, bukannya textbook thinking. Bung Karno Presiden RI pertama memperingatkan. Lantas bagaimana? Justru itulah yang diungkapkan oleh Tan Malaka serta dikupasnya dalam tulisan besar Madilog ini. Madilog sebagai cara berpikir ilmiah tidak berdiri sendiri karena dalam penerapannya di bidang politik Madilog melahirkan Murbaisme. Murbaisme ini adalah organisasi yang diinisiasi oleh Tan Malaka. Kalau Soekarno mempunyai Marhaenisme, Tan Malaka mempunyai Murbaisme. Murbaisme sebagai ideologi adalah buah pencerminan dari kenyataan sosial masyarakat Indonesia yang ada. Ia adalah sesuatu yang hidup, tumbuh dan berkembang. Ia mungkin berubah dalam bentuk rumusan walaupun tetap berpegang pada hakikat keilmiahannya. Murbaisme adalah ideologi golongan murba. Ideologi adalah paham yang menunjukkan keseluruhan kesatuan dari pandangan, gagasan dan konsep serta pengertian dalam peranan kemasyarakatan sebagai kesadaran sosial. Sesuatu dalam tanda petik isma itu terlalu dibentuk pada suatu masa dalam situasi dan kondisi tertentu dengan memakai cara berpikir tertentu serta wujud dan penjuru menilai yang pasti. Murbaisme adalah cara berpikir dan filsafat untuk memperjuangkan sosialisme di Indonesia sebagai obor golongan murba menurut ajaran Tan Malaka. Dan apakah ajaran Tan Malaka itu? Dirumuskan secara sederhana, maka ajaran Tan Malaka itu adalah pelaksanaan pengertian hakikat, maksud, cara, bahan, dan semangat ilmu bukti, sains, wetenskap, sesuai dengan situasi dan kondisi Indonesia sendiri, buat memahami sebab dan akibat pada segala sesuatunya ke arah pemecahan masalah yang dihadapi. Ilmu bukti adalah suatu himpunan pengetahuan yang terorganisasi mengenai alam raya dan masyarakat manusia yang diperoleh sepanjang evolusi kehidupan masyarakat manusia itu sendiri. Ini adalah hakikatnya. Maksud ilmu bukti adalah penyederhanaan dengan perumuman, simplification of generalization, pengorganisasian fakta, the organization of fact, dan menetapkan hukum dan sistem, the establishment of law and system. Caranya mendapatkan maksud itu ialah dengan menggunakan logika, klasifikasi, statistik, ukur-mengukur, dan timbang-menimbang. Seiring juga dengan cara dialektika jika diperlukan. Dalam logika kita berurusan dengan induksi, dari undang turun ke bukti, deduksi dari bukti naik ke undang, dan verifikasi pencocokan undang dari hasil pelaksanaan. Nah, mengapa ya Tan Malaka memakai istilah undang ini? Ya nanti kita ke belakang bisa memahaminya. Lebih tepatnya pengantar penerbitnya menggunakan istilah undang ini. Undang adalah pengungkapan dari aspek-aspek yang lebih umum dan dasar serta saling berhubungan dari kenyataan yang ada. Undang ini jatuh atau berdiri dengan lemah atau kuatnya segala bukti atau beberapa bukti yang dipakai. Bahan dan bukti yang dipergunakan oleh ilmu bukti diperoleh dengan jalan peramatan atau observasi, dengan percobaan eksperimen atau pengalaman experience. Peramatan bersifat pasif
dan percobaan atau pengalaman bersifat aktif. Semangat ilmu bukti adalah keobjektifan, tidak bersifat subjektif atau pribadi, dan kepeloporan, pioneership, dalam arti sanggup melompat dari dunia bukti ke dalam hipotesa atau perandaian dari teori. Tan Malaka mempelajari dan memanfaatkan sebaik-baiknya hasil ahli-ahli fikir sepanjang zaman. Puncak pertumbuhan kejiwaan termasuk alam pikiran umat manusia bergerak melalui 3 garis pokok kebudayaan yang membentang sepanjang sejarah, ialah garis agama, garis filsafat, dan garis ilmu pengetahuan dan ilmu bukti. Namun segala sesuatunya itu didudukkan menurut bidang dan proporsi serta relevansinya, dipergunakan menurut keperluannya, dan hanya dimanfaatkan hakikat keilmiahannya sebagai alat dan bahan untuk mengupas dan mendudukkan persoalan-persoalan di Indonesia sesuai dengan situasi dan kondisi Indonesia ini sendiri, di samping memperhatikan hal-hal yang bersifat universal. Pengetahuan dan pengalaman dari luar negeri penting hanya untuk bahan bandingan semata, dan sama sekali tidak untuk diapalkan dan dijiplak begitu saja. Untuk meminjam istilah Presiden Soekarno, murbaisme menolak textbook thinking, berpikir menurut buku petunjuk atau main kaji apalan begitu saja. Mengenai cara berpikir dan filsafat maupun juga ideologi, Tan Malaka menolak untuk menerima rumusan tafsiran dan hasil pemikiran ahli-ahli pikir dunia yang manapun begitu saja, karena rumusan-rumusan itu lahir dan berkembang dalam masyarakat yang pertumbuhan sejarahnya, situasi dan kondisinya jauh berlainan dengan yang terdapat di Indonesia. Dan lagi rumusan-rumusan itu dilahirkan pada masa sejarah yang jauh berbeda. Oleh sebab itu, Tan Malaka tidak pernah menerjemahkan buku-buku karya pemikir luar negeri atau menganjurkan buku-buku terjemahan menjadi pedoman atau pegangan begitu saja, melainkan hanya untuk bahan perbandingan saja. Tan Malaka selalu menulis karya-karya pemikirannya sendiri. Jika terdapat kutipan-kutipan di sana-sini, itu hanyalah untuk perbandingan dan pelukisan belaka buat penjelasan lebih jauh. Dia menggunakan cara atau metode berpikir ilmiah dari pemikir-pemikir dunia untuk dipakai mengenal dan mengupas masyarakat Indonesia di segala bidang sepanjang pertumbuhan sejarahnya, dan kemudian disimpulkan persoalan serta pemecahannya yang sesuai dengan tempat, keadaan, dan waktu. Dia menganjurkan penelitian kebudayaan sendiri sejak dari yang asli dan masih murni untuk mengenali yang positif dan konstruktif di dalamnya, seperti umpamanya hakikat berdemokrasi dan bergotong royong yang secara tradisional terdapat dalam masyarakat asli Indonesia. Bahkan kata murba dalam tanda petik itu pun adalah asli Indonesia, ya, seperti saya bilang di awal tadi bahwasanya murba itu miliknya Tan Malaka, kalau marhenisme itu miliknya Soekarno, yaitu sama-sama khas Indonesia. Cara berpikir menurut ajaran Tan Malaka ini dituangkan ke dalam buku yang berjudul Madilog. Keterangan singkatnya adalah sebagai berikut. Madilog adalah sebuah jembatan keledai Ezelbruggens, susah ini bahasa Belanda, dari 3 kata, yaitu materialisme, dialektika, logika. 3 serangkai kata ini digabung dan dilebur padukan menjadi satu dan tidak dapat dipisahkan satu dari yang lainnya, ibarat 3 unsur kimia yang sudah dicampur satukan menjadi berbaur dan tidak dapat dipisah-pisahkan lagi. Prosedur dan proses ini adalah juga khas Indonesia, seperti halnya umpamanya saja Pancasila. Pancasila itu sudah 5 sila menjadi satu dan tidak dapat dipisah-pisahkan lagi satu sama lainnya. Pokoknya kalau dipisah-pisahkan sendiri-sendiri sudah bukannya Pancasila lagi. Jadi dengan analogi atau persamaan itu, apabila Madilog, kata-kata asalnya yang membentuknya itu dipisah-pisahkan masing-masing menurut pengertian asalnya, maka yang kita hadapi jelas bukan Madilog lagi. Dengan kata lain, Madilog merupakan istilah baru dalam bidang cara berpikir. Madilog merupakan suatu kesatuan pengertian tunggal yang menguraikan dan memperkenalkan cara berpikir berdasarkan ilmu bukti kepada rakyat Indonesia yang sesuai dengan perkembangan sejarah dan keadaan Indonesia sendiri. Pokoknya, Madilog mengajak dan mengajar rakyat Indonesia berpikir secara ilmiah dengan jalan dan cara yang sesuai dengan akar-akar dan urat-urat kebudayaan sendiri sebagai bagian dari kebudayaan dunia. Bukti adalah fakta, dan fakta adalah lantainya ilmu bukti. Jadi Madilog adalah terutama cara berpikir dan bukannya filsafat. Memang cara berpikir berhubungan rapat dengan filsafat dan bahkan melahirkan pandangan hidup dan ideologi. Di sini Tan Malaka kelihatannya menurut pengantar penerbit kelihatannya tidak berani
karyanya ini, terutama Madilog itu sebagai aliran filsafat sendiri. Dia hanya memakai ini cara paradigma berpikir gitu, meskipun kebelakangnya kebanyakan orang memahami Madilog sudah menjadi aliran filsafat sendiri, penggabungan antara materialisme, dialektika dan logika yang khas Indonesia. Pandangan hidup atau filsafat murbaisme terdapat pada bagian permulaan dari buku karya Tan Malaka yang berjudul Dari Penjara ke Penjara jilid 3 yang mengeterapkan Madilog dalam tinjauan sejarah Indonesia sampai dengan terjadinya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Idealisme sebagai filsafat menganggap budi kesadaran, pikiran, dan penginderaan adalah yang pertama, yang pokok. Sedang filsafat materialisme menganggap alam, benda, realita objektif sebagai yang ada adalah yang pertama, yang pokok. Bagi Madilog dalam artian filsafat, yang pokok yang pertama adalah bukti. Nah, ini kan Madilog dinyatakan sebagai bukti, sebagai filsafat ya. Demikian kiranya menjadi jelas perbedaan antara filsafat idealisme, materialisme, dan Madilog. Filsafat materialisme menganggap sesuatu yang tidak atau belum dapat diterangkannya secara rasional, secara otak, sekalipun sebagai fakta memang ada, sebagai sesuatu yang omong kosong alias tidak masuk akal atau tidak ilmiah. Bagi Madilog sekalipun sesuatu itu belum dapat diterangkannya, tapi kalau memang fakta sebagai lantainya ilmu bukti itu ada secara konkret, maka Madilog bersedia menerimanya sebagai bukti, ialah sebagai kenyataan yang bukannya omong kosong, sekalipun secara rasional belum dapat diterangkan. Dalam hal ini Madilog menolak sikap a priori yang so ilmiah yang malahan tidak ilmiah. Madilog malahan sebaliknya menganjurkan penelitian dan penyelidikan lebih lanjut atas fakta berdasarkan kenyataan yang ada sebagai lantainya ilmu bukti itu sendiri. Itulah sebabnya Madilog ditegaskan sebagai cara berpikir berdasarkan ilmu bukti. Hakikat ilmu bukti ialah pembuktian tanpa kepastian. Hakikat ilmu bukti ialah pembuktian tanpa kepastian. Masih belum memahami saya ini. Bila besok atau lusa bukti itu berubah atau ada bukti baru, maka segala sesuatunya bisa berubah pula. Nah, ini memahami ini prinsip sains dan ilmiah seperti itu. Dalil satu akan dibatalkan ketika ada dalil yang baru. Kepastian itu tidak terjadi ketika belum ada kepastian baru. Ilmu pasti itu dianggap pasti ketika belum ada teorema baru. Hakikat agama dan kepercayaan kebatinan adalah kepastian tanpa pembuktian. Segala sesuatu sudah pasti dan tidak pada tempatnya untuk mempersoalkan bukti di sini. Dengan demikian maka agama dan kepercayaan atau kebatinan berada dalam bidang keyakinan perseorangan yang merupakan sebagian atau bagian dari hak-hak asasi manusia. Dengan demikian jelas bahwa agama dan kepercayaan atau kebatinan berada di luar bidang dan jangkauan Madilog yang juga berdiri di atas prinsip kebebasan berpikir. Intinya kalau mau berpikir secara paradigma Madilog itu prinsipnya harus terlepas dari kepercayaan atau aliran kebatinan, sesuatu yang berhubungan dengan agama. Madilog dengan sendirinya tidak memasuki keyakinan keagamaan, kepercayaan atau kebatinan. Madilog menghormati dan menjunjung tinggi agama atau kepercayaan kebatinan sebagai manifestasi dari hak asasi manusia, khususnya bagi warga negara RI di bawah pengayoman Pancasila, dan dalam kenyataannya keluarga besar Murba terdiri dari mereka yang beragama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Bali, Buddha, maupun juga menganut aliran kebatinan yang semuanya hidup berdampingan secara damai dengan saling pengertian dan toleransi di bumi Indonesia selama ini. Ini menegaskan bahwasanya Madilog dan keagama itu berada di ruangnya masing-masing. Kepercayaan dan agama ada di ruang privat, sementara kalau nanti berhubungan sosial dengan masyarakat dan yang lainnya itu menggunakan paradigma Madilog. Demikian keterangan singkat mengenai Madilog, dan demikian pula gambaran hakikat dasar dan kerangka pokok dari ajaran Tan Malaka yang menjadi obor daripada Murbaisme. Demikianlah kata pengantar kami ini, mudah-mudahan para pembaca akan dapat memakluminya. Jakarta, 19 Februari 1980, LPPM Tan Malaka,
Wasid Suwarto, penasehat. Sambutan ini ditulis 19 Februari tahun 1980 untuk mengantar penerbitan Madilog dalam bentuk fotokopi untuk memenuhi banyak permintaan para mahasiswa dan para aktivis gerakan ketika itu. Kami angkat kembali sebagai pengantar dalam penerbitan Madilog sekarang untuk mengenal almarhum Wasid Suwarto, meninggal 6 April 2005 di Jakarta, sebagai tokoh yang bergerak dan aktif kita itu memberikan jiwa dan semangat lainnya informasi kemudian 1998. Ini diterbitkan pertama kali oleh LPPM, itu berarti masa Orde Baru yang ketika itu buku-bukunya Tan Malaka itu banyak yang dicekal, tidak bisa beredar bebas, jadi hanya beredar di kalangan aktivis underground. Selanjutnya pengantar editor. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1951 oleh penerbit CV Wijaya. Penulisnya ketika itu sudah meninggal 2 tahun sebelumnya. Dan naskah buku Madilog ini ditulis dalam tahun 1940 di dekat pabrik sepatu Bata Cililitan, dibawa oleh penulis kesana kemari dalam aktivitas perjuangan yang tak kenal berhenti. Selama hampir 10 tahun naskah ini berpindah-pindah tempat mengikuti penulisnya dan tersimpan, barulah kemudian sampai dapat diterbitkan. Menurut informasi yang saya, dalam artian editor, dengar dari Juwir Muhammad. Juwir Muhammad itu adalah tokoh PSI anggota Persatuan Perjuangan di Sumatera Tengah yang dipimpin oleh Khatib Sulaiman yang gugur dalam peristiwa di Situjuh Batur tahun 1949. PSI di Sumatera banyak mendukung program Persatuan Perjuangan. Setelah Muhammad Hatta dan Amir Syarifuddin 1946 berkunjung ke Sumatera, mereka kemudian banyak yang berubah pendirian. Pada kesempatan sidang KNIP di Malang tahun 1947, beliau diminta bantuan oleh Adam Malik membawa naskah Madilog ini ke Sumatera untuk diterbitkan oleh penerbit Nusantara pimpinan Anwar Sultan Saidi, tokoh PARI, Partai Republik Indonesia. Didirikan di Bangkok tahun 1927 oleh Tan Malaka, Supakat, dan Jamaluddin Tamim yang bergerak di bawah tanah. Dan salah seorang pendiri Bank Indonesia Bank Nasional 1930 di Bukit Tinggi. Dalam buku Madilog ini penulis banyak memakai kata-kata dan ungkapan bahasa Melayu lama. Hal ini tentu dapat dimaklumi karena beliau kembali ke Indonesia awal tahun 1942 secara tidak resmi, yang 20 tahun sebelumnya hampir tidak menggunakan bahasa ibu lagi karena berada di lingkungan asing yang tidak kenal dengan dirinya, apalagi dapat mengikuti pertumbuhan dan perkembangan bahasa ibu yang ditinggalkan. Untuk itu, berubah maksud dan arti suatu ungkapan dalam buku ini, editor tidak merubah kata-kata tersebut dan dibiarkan tetap seperti aslinya. Hanya kata-kata itu diberi catatan kaki tentang persamaannya dan atau maksudnya. Inilah yang membuat pembaca kesulitan memahami kadang, dan kadang ejaannya juga memahami karena ternyata Tan Malaka ini sudah lama sekitar 20 tahun tidak memakai bahasa itu. Penempatan catatan kaki ini juga dengan pertimbangan seandainya terdapat kesalahan dan kekhilafan, maka hal itu tidak akan merubah arti dan makna yang dimaksud penulis, dan kesalahan tersebut tetap menjadi kesalahan editor. Perlu juga kami sampaikan di sini kepada pembaca, pendahuluan pada buku ini editor jadikan sebagai bab pertama karena isinya mengantarkan pembaca kepada suasana hidup penulis pada waktu buku ini ditulis. Begitu juga pada bagian terakhir yang semula berjudul Sisa, yang artinya hal-hal yang berada di luar jangkauan pikiran dan sangat menakjubkan penulis, ilmuwan yang membuka luasnya rahasia alam raya. Editor jadikan sebagai bab sendiri tanpa merubah judulnya. Memang pada awal reformasi, buku Madilog telah diterbitkan oleh penerbit Teplok yang ketika itu untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan mendesak para aktivis pergerakan. Tetapi terdapat banyak ungkapan kata-kata dalam aslinya dirubah dan juga pada bagian-bagian tertentu ada yang tertinggal. Begitu pula penerbit Pusat Data Indikator yang menerbitkan buku Madilog ini melakukan perubahan sistematika pada bagian terakhir. Tentu semuanya dilakukan dengan maksud baik, namun kami berpendapat dan merasa lebih baik seperti aslinya saja.
agar kita dapat melihat sosok penulis buku ini dalam kurun waktunya di masa penindasan Jepang dengan kehidupan serba susah, hanya punya 2 helai pakaian, tinggal di gubuk dengan lampu teplok dan memasak sendiri di dapur dengan kayu api di tengah intayan mata-mata yang setiap saat siap menerkamnya, tetapi tetap berpikir dan berbuat untuk memerdekakan dan mencerdaskan bangsa yang tertindas dan hina oleh agresor yang datang ke negeri ini. Disinilah kekurangan dan kelebihan buku ini, kondisi kehidupan penulisnya yang terpenjara, terisolir, kemiskinan dan tekanan yang berat menghimpit namun dapat melakukan karya besar. Tidak heran apabila ulama seperti Buya Hamka memberikan apresiasi. Beliau mengatakan bahwa walaupun Tan Malaka sudah mendalami segala macam ilmu, namun beliau tetap tidak meninggalkan Islam sebagai agamanya. Menurut Hamka, 3 tahun kemudian pada bulan Juni 1945, 9 orang pemimpin bangsa berikrar melahirkan satu tekad yang terkenal dengan Piagam Jakarta, yang kemudian piagam tersebut ditetapkan menjadi pembukaan Undang-Undang 1945, di mana antara lain dikatakan bahwa untuk mencerdaskan bangsa, mensejahterakan rakyat dan menciptakan perdamaian dunia, disujudlah kemerdekaan itu bla 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 dan seterusnya. Dipandang dari sudut ini, perjalanan hidup penulis dari detik ke menit, dari jam ke hari, dan dari bulan ke tahun, seakan-akan penulis seperti melihat dengan terang arah perjalanan bangsa ke depan. Langkah dan susahnya menulis buku yang diberinya nama Madilog ini yaitu cara berpikir untuk mencerdaskan bangsa, menyambung dengan harapan yang diinginkan bangsanya seperti termaktub dan dituangkan di dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar Negara. Begitu juga kelahiran Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bagi Tan Malaka pribadi berarti melangkah dari dunia pikiran ke dunia nyata. Karena pada tahun 1924 penulis Madilog ini juga sudah merancang menulis brosur yang berjudul Menuju Republik Indonesia. Penulis tidak hanya mengorganisir kekuatan dan memimpin perlawanan terhadap kolonialisme untuk kemerdekaan Indonesia, tapi juga berpikir meletakkan dasar hidup bernegara serta dengan memberikan contoh keteladanan hidup sebagai pemimpin yang dalam tanda kurung berani, cerdas, jujur, ikhlas, dan sederhana. Sayangnya Presiden-Presiden RI yang datang silih berganti kemudian hampir tidak ada yang menyebut dan mengenang 6 almarhum Tan Malaka ini pada setiap peristiwa ritual peringatan proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia, meskipun para ahli sejarah mengakuinya sebagai Bapak Republik. Ini mungkin berkaitan erat dengan kampanye Orde Baru yang anti kekiri-kirian. Mungkin ada kaitannya itu, saya juga kurang paham. Apakah keadaan seperti ini juga dialami oleh bangsa lain? Mudah-mudahan tidak, karena suatu bangsa yang besar, orang bijak mengatakan adalah bangsa yang menghormati dan mengenang para pahlawannya. Di antara pahlawan, Tan Malaka adalah nama yang dilupakan, seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Penulis sejarawan dari Belanda, Dr. Harry Epuse, menulis dalam bukunya sebanyak 3 jilid setebal 3000 halaman dengan judul Tan Malaka Dihujat dan Dilupakan. Buku ini sedang dalam penerjemahannya ke dalam bahasa Indonesia yang diperkirakan akan menjadi 6 buku. Menurut Harry Epuse, penerjemahan ini akan selesai dalam 2 tahun dan tahun ini diharapkan akan dapat diterbitkan dalam bahasa Indonesia 2 buku terlebih dahulu. Tan Malaka memang banyak dibahas oleh pakar-pakar sejarah dan politik dari berbagai negara, namun di negerinya sendiri namanya ditutup-tutupi. Bahkan di ibu kota negara Jakarta ini tidak ada nama Jalan Tan Malaka. Hanya di daerah Cililitan dekat pabrik sepatu bata tempat buku Madilog ditulis, jalan menuju ke lokasi tersebut oleh rakyat setempat diberi nama Gang Tan Malaka. Dan semula gang ini bernama Malaka saja, sengaja dikaburkan. Tapi setelah peneliti sejarah Harry Epuse berkunjung ke tempat itu dan berdialog tentang maksud kedatangannya, barulah kemudian masyarakat memahaminya dan mengembalikan ke nama yang sebenarnya. Jakarta, 30 Maret 2008, editor. Saya sempat ini sekitar tahun awal tahun berapa, 2012 atau 11-an 13-an itu sempat banyak buku beredar karangan Harry
Debussy ini. Dan gara-gara itu juga termuat di koran-koran gitu. Akhirnya saya ketika tahun itu mencoba menziarahi makam Tan Malaka yang berada di Kediri, di Selopanggung atau apa itu lupa saya. Meskipun ya kata penduduk setempat nggak banyak yang tahu juga katanya itu, karena emang kuburan itu sudah tidak digunakan lagi, itu menjadi kuburan lama. Sekian audiobook mulai dari pengantar penulis, pengantar penerbit, terus dilanjutkan dengan pengantar editor. Nanti dilanjutkan di isi-isi berikutnya, di babak berikutnya, yang di sana sini nanti saya akan berusaha memberikan sedikit komentar sepengetahuan saya biar ada sedikit nuansa baru